Halo bro. Aja Gelo siap. Masya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Pemimpi Muda yang kita udah record 2 kali. 2 kali. Maksudnya tuh 2 episode. Iya, 2 episode. Dua episode. Oke, asa aja lu pada ngelesnya. Oke. Sebelumnya gue pengen nanya nih ke sahabat muda, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, Amin. sehat walafiat. Amin. Nggak kayak gue yang lagi sakit, pilek. Tapi Lagi sakit. sakit tapi tetap produktif. Oh, siap. Iya. Jangan memupuk rasa kesakitan Betul. untuk tidak berbuat apa-apa. Oh, betul. Minimal suaranya dinaikin. Minimal skripsi. Nggak bisa balas tuh kalau itu. Nah, ya itu terus gimana nih sobat muda hari-harinya? Iya. Tadi habis ngapain aja? Atau besok mau ngelakuin hal apa? Atau bakal ada kegiatan dari organisasi di kampus? Waduh. Bakal ada event besar? Waduh. Gue yakin pasti. Sponsorsipan? Itu kayaknya ke pabrik-pabrik ya, Pabrik-pabrik, siang-siang betul. nyari duit. Oprek kepanitiaan? Waduh, betul. Capek ya? Coba ya. Iyalah. Enggak apa namanya, gue yakin, bukan gue yakin sih, maksudnya gue juga pernah ngalamin dan dari rasa yang udah gue alamin itu pasti capek banget gitu. Karena dari itu gue pengen bahas apa yang udah gue rasain buat sobat muda. Gimana sih pentingnya gitu buat gabung ke organisasi yang rasanya secapek itu gitu kan. Oh, betul. Nah, jadi sebelum itu karena gue pengen bahas yang tadi gitu kan, yang sebenarnya penting gak sih gabung ke organisasi. Dan gue tuh sebenarnya tuh nggak expert banget pengen bahas ini, tapi gue resah gitu loh. Gue pengen bahas sebenarnya tuh penting apa enggak. Dan di sini gue ngajak temen gue yang lebih expert gitu kan. Yes. Menyala abangku. Ilmu padi. Tanya dong, apa tuh? Gitu. Apa tuh? Padi. Bebek. Oh, bebek. kok kira orang main basket? Apa dis? Mikir kan. Oke, jadi di sini gue sama temen gue, sama ada di sini ada Bagus. Halo. Dan di sini sebenarnya tuh gue collab gitu loh sama podcastnya Bagus. Yeah. Namanya apa Gus? True Inspire. Gitu. Ada di mana? Ada di YouTube sama di YouTube toh. Jadi buat sobat pemimpi muda, kali ini Anda tidak hanya mendengar suara, bisa menonton videonya, tapi beda tempat. Iya, betul. Kapan lagi melihat muka yang mirip seperti Versa Bersari, bro? Udah dong, usah diomongin, capek gua. Lagi, gitu kan. Lanjut. Lanjut. Itu. Nah, ada satu lagi dan sama Yudi. Halo semuanya. Gitu. Mungkin dari kalian berdua boleh memperkenalkan diri terus sama spill IG-nya gitu ya. Iya. Oke, siap. Ini yang tadi kita ngedit itu ya tadi ya. Oke, perkenalkan aku Bagus Pradisa aliasis atau bisa dibilang Acong, Bagus atau Sayang. Itu khusus. Waduh. Itu deh. Oke, ikut sikon itu. Teman-teman, kalau misalkan jadi bener kita ada collab sedikit gitu kan untuk di episode kali ini kita bener-bener ngomongin soal apa sih sebenarnya kesibukan kita dan ngomongin masalah organisasi itu kita gitu ya. Penting apa enggak? 3,5 tahun lah ya, let's see ya, seperti itu. Dan teman-teman kalau mau follow IG ku bisa di sini nih. Bagus Prihadiza tok. Bagus Prihadiza. Oke. Baik. Kalau kenalin nama gua Yudhistira Simbolon, biasa dipanggil Yudis. Gua kebetulan sudah berkuliah di universitas yang sangat gue cintai. Sudah berarti udah lulus? Belum, hampir lulus. Lulus. Kebetulan Amin, ya. di posisi ini alhamdulillah, doain saja teman-teman semua ya, biar kita semua cepat lulus. Amin. Saya sudah berkuliah hampir 3 tahun setengah, bener sama Mas Bagus, satu angkatan juga sama Mas Rizgo. Kalau IG saya kebetulan bisa dicek aja, itu followersnya biar nambah sedikit-sedikit. Bisa di bawah sini, nanti Mas Bagus bisa ngedit di videonya di youth.is_. Iya, betul. Youth.is_. Itu banyak hal-hal menarik biasanya di share.
Wah, spill mengenai pemerintah. Dan ini juga hostnya itu sendiri mungkin bisa perkenalan, monggo Mas. Oke, sebelum gue memperkenalkan diri, ini sorry banget ya. Sebenarnya juga agak lucu ya. Iya. Kenapa Kita tuh? record pakai audio, Iya, betul. tag pakai video. Betul. Iya. Kita recordnya bertiga. Iya. Mic-nya cuma satu. Wah, makanya pakai apa ini? Oke ya, kita menjadi branding ke situ ya. Gak apa-apa ya, mic-nya agak geser-geser dikit ya. Aman. Jadinya True Inspire lebih bergelora karena sekarang sudah menggunakan mic gitu. Oh iya, siap. Meskipun mic minjem. Gelora. Oke, jadi Lanjut. Lanjut. kenalin gua Muhammad Rizgo, gua dipanggilnya Rizgo, yang kata orang, enggak, gua malas nggak usah bahas itu. IG gua Mas Bagus nanti Iya. edit ya. Gitu. Muhammad _Rizgo. Nah, oke. You titik is. Iya. Tutupin muka gua juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Sebelum gua masuk di bahasan kali ini, kan kita bertiga udah nggak kuliah ya. Kuliah aja. Kuliah. Enggak, maksudnya udah nggak ada Udah tinggal skripsian. mata kuliah, Oh, iya. udah nggak ada Itu kelas, udah nggak ada kegiatan di kampus, udah nggak Lu harus ada. lihat jam berapa? 2:30 ini. Goblok. Karena itu menunjukkan bahwa kita itu emang segabut itu, Bro. Enggak, Bro. Karena dari pagi ada matahari sampai matahari terbenam, kita fokus skripsi. Woi, Masya Allah. Tuh. Betul. Oke. Bohong. Ayo lanjut. Kita kan udah nggak ada kegiatan di kampus, Iya. udah nggak ada kelas di kampus, Betul. udah purna dari organisasi. Saya nggak tahu Mas Bagus. Oh Iya, iya. kita pun juga sama. Oh sama. Jangan beda-bedakan. Oh sama. Oke. Nah, sebelum itu gue pengen nanya nih, kegiatan dari kalian berdua itu sekarang ngapain aja gitu? Oke. Dari Jawab simple juga gak apa-apa deh kalau ini simpel. mah. Kalau sekarang sih lebih mati lah. oh iya maaf gak jadi dipegang. Yang pertama sih karena skripsi gitu ya. Terus yang kedua lagi trying untuk mencoba membuka bisnis juga insya Allah. Semoga nanti tengah bulan Mei ini rilis juga seperti itu. Sama udah sih nggak ada lagi sih, sama menikmati hidup aja gitu kan. Itu aja. Oke. Kalau Yudi Kalau gue lebih basic lagi kegiatan gue. merendah mulu aja. Iya, kegiatan gue emang merendah memang. kegiatannya Waktunya merendah. Karena kemarin kan sudah di atas puncak kan. Waduh. Di puncak kekuasaan. Siap. Bener. Jadi sekarang waktunya kita lebih slow living, menikmati hidup. Pertama, menikmati indahnya kota kuliah. Kebetulan gua anak rantau, jadi sekarang waktunya menikmati jalan-jalan, menikmati pemandangan di sekitar kampus, di sekitar kos dan lain sebagainya. Jadi hidup gua lebih basic, lebih flat. Mas Bagus masih punya bisnis. Kalau gua ngebisnisin diri sendiri. Waduh, jualan. Jual diri saya. Waduh. Cowok panggilan. Nah, maksudnya kenapa? Iya, nanti kalau diminta jadi apa, saya bisa. Oh, oke. Saya bisa semuanya, minimal yang ada dalam diri saya bisa. Itu kegiatan saya hari ini. menarik. Tapi jangan lupa guys, skripsinya jangan lupa. Oke. Minimal saya udah sempro. Sempro bro. Siap. Tadi sebenarnya ada satu di Apa tuh? Itu sebenarnya masih punya kegiatan kok, masih punya usaha. Apa tuh? Usaha membantu teman. Kan tadi kan mau buka bisnis. Kan lu biasanya kan katanya gue nggak bisa buka bisnis, gue mau bisanya bantuin bisnis orang, gue yang beli. Oh iya, bener itu salah bro. Itu usaha bantu bisnis Tim orang. marketing bro. Tapi duit saya habis lama-lama kalau begitu. Lanjut. Oke. Itu jadi karena kita udah nggak punya kegiatan, Betul. tapi sebelumnya kita punya kegiatan Iya. selain kuliah. Segini kegiatannya. Apa tuh? Banyak. Oh banyak. Oke. Jadi aku segini. Kenapa? Panjang. Lebar. Oh lebar deh. Panjang ke atas. Iya. Lanjut. Tumbuh tuh ke atas. Iya. Dari Nggak ke samping. Wah. Lu udah nggak tumbuh, pendek. Ya maaf ya. Pasti ini diedit. Parah sih. Kalau diedit parah sih. Itu kan gue punya Oh kekuasaan. iya betul. Tapi kalau di YouTube ku tidak akan ada. Oh ya siap. Oke. Jadi tadi karena
kegiatan kita yang sekarang cuman begitu doang, tapi kegiatan kita sebelumnya itu punya kegiatan yang mana apa ya? Itu lebih penting kuliah sih, lebih penting kuliah, lebih penting kuliah. Tapi di lain kuliah kita punya kegiatan juga yang nggak kalah pentingnya gitu loh. Kita gabung juga ke organisasi yang mana gue pengen cerita dikit kali ya. Boleh. Jadi di Yudis ini pernah gabung di himpunan 2 tahun. 2 periode. Iya, 2 2 periode bener kan? Betul. 2 periode. Ya, Jokowi berarti ya 2 periode. Wow. Oke. 2 periode. Kan itu bukan suatu hal yang salah. Iya, udah. Betul. 2 periode terus pernah jabat juga jadi orang penting. Iya. Oke, jadi apa, Dis? Ketua umum. Oke. Ketua umum. Iya. Terus dari Bagus juga pernah gabung di himpunan. Terus gabung ke BEM. Iya. 3 periode dia. Di himpunan seperiode. Di BEM 2 periode. 2 Makanya periode. gue bilang 3 periode. Oke, ya benar. Kayak 3 periodenya gini gak sih? 3 periode. Gue gak ikut kalau itu. 3 periode. Oke. Terus apa sih namanya? Pernah jadi siapa dia? Oh iya, pernah di himpunan staff. Terus Ya, betul. di BEM Yang pertama jadi Staff kepala juga. departemen dong. staff dulu Kepala masih. departemen, Terus Bos. setengah periode dinaikin kan. Gue masih inget kok. Soalnya di CV kepala departemen. Oh iya nggak apa-apa. Oke, kepala departemen. Iya, betul. Terus abis itu seperiodenya lagi jadi ketua umum gitu. Amanah itu amanah, Bro. Oh iya mana. Jadi di sini gue pengen nanya buat kalian berdua dari Bagus dulu lah. Iya. Itu sebenarnya tujuan kalian berdua itu gabung organisasi itu apa? Terus karena apa kalian gabung ke organisasi, dan yang terakhir itu tadi apa? Itu ketika ada orang yang Beda bukan. yang dilema aja. Yang dilema kan. Oh enggak. A few moments later. Apa menjadi orang penting? Oh enggak, karena Iya, apa? penting. A few minutes later. Udah masuk kan itu kenapa malah tambah termotivasi gitu loh, bukannya makin Harusnya bego. lupa Podcast dia ya. lupa Kita yang ingetin ya. lupa. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita tetap tadi kan sesuai dengan bridgingnya Mas Rizko gitu kan. Tujuan gitu kan. Tujuanku ikut organisasi. Yang jelas tujuan ikut organisasi itu supaya aku tuh tahu sistemnya dulu, Bro. Yes. Jadi yang paling penting itu kita harus tahu sistem ketika kita mau mengikuti sebuah kegiatan. Ya. Contoh simpelnya adalah yuk kita mau makan nasi uduk gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih nasi uduknya seperti apa, pakai Jakarta atau pakai yang Jawa atau bagaimana, terus jauh atau enggak dan lain sebagainya. Itu yang penting. Sesimpel itu kalau misalkan kita ngomongin masalah tahu sistemnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal sistem banyak banget sih yang nanti itu bisa satu episode sendiri gitu kalau kita bahas satu episode ngomongin sistem. Itu yang pertama, sistem. Terus yang kedua, aku pingin ngembangin diriku aja sih, dalam arti supaya nafsu liarku mengenai pengetahuan atau ilmu itu terpuaskan. Itu. Terus tadi soal apa tadi? Ini udah berapa kedua? Yang pertama. Pertama kedua. Baru tujuan. Karena apa? Oh, karena apa? Kenapa kok ke himpunan gitu ya? Kenapa kok ke himpunan? Karena jawabannya di himpunan itu pondasi awal ketika ikut organisasi. Sebenarnya nggak harus di himpunan, kamu bisa juga ke eksekutif muda, BEM atau legislatif muda pun itu. Cuma maksudnya banyak hal lah yang bisa dicari gitu. Banyak hal yang bisa dicari dari situ. Jadi menurutku pentingnya karena di himpunan itu buat pondasi awal kalian. Terus kalau yang pertanyaan tadi motivasi, bukan motivasi, berambisi. Kenapa tiba-tiba lu pas udah masuk tuh malah meningkat, bukan gitu. Karena kerucut meningkat dong. Ke bawah. Iya, maksudnya nggak terjun payung, ilmu padi itu tadi bukan ya? Jadi kenapa kok lanjut ke tetap lanjut ke organisasi atau ke BEM itu? Jujur karena aku sudah menemukan arti dari organisasi. Aku udah tahu arti dari organisasi yang dimana
Nah ini yang aku cari gitu loh. Selama aku SMA, SMP, bahkan SD itu aku nggak pernah namanya ngerasain organisasi yang bener-bener terstruktur. Itu nggak pernah ketemu itu di sekolahan. Kalau sekolah kalian sudah nemu organisasi yang terstruktur, berarti itu keren. Tapi kalau belum, ya kalian harus nyobain di kuliah. Itu sih menurutku. Oke, dari Yudis gimana? Kalau gue tujuan awalnya pertama yang pasti bahasa paling munafik di dunia ini adalah gue pengen ngembangin diri gue, mengembangkan potensi dari diri gue. Benar. Karena gue cerita bahwa gue selama gue sekolah dari SD, SMP, SMA, gue nggak pernah tuh jadi orang yang dilihat bahwa orang ini memiliki potensi. Gue tuh orang yang terpinggirkan lah dari dulu. Jadi gue nggak pernah jadi orang yang benar-benar kayak ketika lu butuh seseorang yang bisa ini, lu pilih gue nggak. Gue bukan orang yang kayak gitu. Dulu tipikal gue yang ya udah gue cuman sekolah pulang karena didikan keluarga juga minimal nggak boleh main keluar. Jadi gue nggak ada potensi untuk mengembangkan potensi dari diri gue. Yang pertama itu gue pengen ngembangin potensi diri gue. Gue pengen lihat kemampuan diri gue. Awalnya makanya gue tuh mendaftar unit kegiatan untuk mengembangkan unit kegiatan mahasiswa di kampus gue. Kita tahu itu apa tuh? Dulu hampir bareng sama Mas Rizgo sama pemilik podcast Pemimpi Muda ini, gue hampir bareng. Jangan-jangan besok kalau gue ikut kalau dulu ikut bareng dia, jangan-jangan podcast ini punya gue bukan punya dia. Betul. Tetap kan jalan. Begitu. Jadi yang pertama gue itu mengembangkan potensi. Karena untuk menggali potensi diri gue mendaftar organisasi. Kedua, kenapa himpunan? Tujuan gue kenapa himpunan? Yang pertama tadi gue tuh ditolak di organisasi yang pertama gue daftar. Gue tertarik sebenarnya sama dunia radio karena di tahun 2020 karena itu menarik banget bro. Karena COVID kan, kita cuma bisa di rumah, kita cuma bisa diem, kuliah aja online, kuliah di rumah. Makanya kayak gue ngeliat yang di YouTube, yang di Spotify kayak dia mengembangkan dirinya dengan membuat podcast kayak Mas Rizgo ini atau membuat video-video menarik, konten-konten menarik di sosial media. Nah itu gue penasaran banget sama organisasi yang Creative House kayak Creative House gitu. Nah kebetulan di kampus gue ada organisasinya yang kebetulan itu Mas Rizgo masuk di dalamnya, yaitu UBC Radio untuk mengembangkan potensi itu. Tapi gue ditolak. Karena pendaftaran unit kegiatan mahasiswa tuh waktunya barengan, mau karate, badminton dan lain sebagainya, dan radio itu bareng. Karena gue ditolak, gue nggak bisa daftar yang lain dong. Betul. Makanya gue masuk ke organisasi pemerintahan mahasiswa. Kenapa? Nah itu kita masukin ilmu dulu nih Mas Bagus dan Mas Rizgo. Di kampus itu ada 2 jenis organisasi. Yang pertama ada unit kegiatan mahasiswa, dan yang kedua ada organisasi pemerintahan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa tuh kalau di sekolah mirip ekskul lah. Ekskul ada olahraga, bela diri, pengembangan voli dan lain sebagainya. Iya itu minimal basic olahraga dan lain sebagainya. Sama yang tadi ada radio, ada pencinta alam kalau nggak salah, lomba debat yang kompetisi debat itu semuanya di pengembangan diri itu soft skill. Yang kedua ada OPM, organisasi pemerintahan mahasiswa. Gue nggak tahu untuk mendefinisikan OPM itu. Yang pasti gue tahu adalah OPM itu biasanya terdiri dari himpunan, BEM maupun DPM. Baik di tingkat BEM DPM di fakultas maupun BEM DPM di universitas. Kebetulan di kampus gue seperti itu. Nggak tahu kalau nama organisasi pemerintahan mahasiswa di tempat teman-teman beda-beda. Yaitu ada yang senat, ada yang senat mahasiswa ya, SEMA, ada yang LEM dan lain sebagainya. Itu di kampus gua. Kenapa gua milih di himpunan? Karena dulu cuma bisa diterima di himpunan, bro. Kalau Mas Bagus tadi menyebutkan bisa eksekutif muda itu belum staff. Kita maunya jadi staff. Iya, betul. Benar. Kita mau belajar ilmunya tuh benar-benar langsung di organisasi. Dan kenapa himpunan? Karena saya ingin mengenal rumah saya. Kita ini agak inspire. Agak memberikan motivasi untuk teman-teman ikut organisasi. Anda kebetulan saya bercermin dari diri saya sendiri. Saya datang ke kota kuliah ini sendiri, tanpa orang tua, tanpa punya keluarga di kota kuliah. Saya ngekos dan saya tidak punya siapa-siapa di sini. Karena organisasi dan karena himpunan, awalnya saya memiliki teman pertama, dan yang kedua saya memiliki tempat tinggal.
dan saya menjadikan itu rumah, yaitu organisasi itu. Ketika saya punya keluh kesah, saya punya kesulitan, saya cerita sama teman saya yang kebetulan dia anak organisasi yang di himpunan juga. Saya cerita ke kakak tingkat saya, dia memberikan jalan. Betul. Dan mengapa saya masuk ada akhirnya? Karena branding mereka baik. Betul. Nah, dan yang pertama itu, itu kenapa himpunan. Yang kedua karena saya ingin mengenal rumah. Rumah itu adalah prodi atau jurusan itu benar-benar tempat awal kita sehari-hari biasanya. Betul. Kita kelas bersinggungan dengan dosen di jurusan, kita bermain dengan teman-teman di kelas bersinggungan dengan teman-teman sejurusan. Begitu himpunan. Kenapa himpunan? Terus pertanyaannya apa lagi? Udah, alasan itu aja dulu. Ya, oke. Ada lagi satu lagi. Tadi ada motivasi alasannya. kenapa kok Menaik ya. Motivasinya karena setelah saya belajar, ini saya mengutip kata-katanya Mas Bagus tadi. Setelah saya masuk di himpunan, saya menemukan sistem. Saya menemukan makna organisasi, saya mengerti sistem organisasi. Maka saya dari itu, ketika saya gabung tuh, pertama tuh saya itu memiliki tekad untuk bermanfaat untuk orang banyak. Nggak tahu kenapa saya dari dulu tuh memiliki jiwa bermanfaat untuk orang banyak, dan saya pikir himpunan adalah wadah yang tepat. Karena saya bisa membantu teman. Teman dalam sini kan bisa luas tuh, teman luar prodi, teman luar fakultas. Kenapa saya memilih di himpunan untuk menjadi bermanfaat di himpunan? Minimal saya bisa menolong teman-teman terdekat saya yang sesama jurusan. Itu sih. Keren banget. Kenapa Gus? Keren gitu loh, maksudnya full of filosofi gitu loh. Iya, penuh dengan makna gitu. Betul. Baca. Lanjut. Ini tuh sebenarnya tuh apa ya? Gua tuh agak, kalau misalnya dibahas lebih detail gitu loh ya, masalah organisasi dan segala macam tuh nggak relate sama gua. Yang gua ini notabene nggak gabung OPM ya. One Punch Man. Waduh. Enggak, organisasi pemerintahan, mahasiswa Bukan itu. organisasi Itu. Nah, tapi gue resahnya di sini tadi itu masalah sebenarnya tuh gabung organisasi penting apa enggak gitu. Nah, tapi menurut kalian berdua nih, gabung organisasi itu ada manfaatnya nggak sih sebenarnya? Terus kalau misalnya ada, pasti kan juga ada kerugiannya dong. Pasti manfaat berselingan dengan kerugian. Sama satu lagi dong, kasih pendapat menurut kalian itu, misalnya ada orang mau gabung ke organisasi. Misalnya gue nih, gue mau gabung organisasi nih, gue mau gabung ke rumah gue, ke himpunan gitu. Pas mau gabung, tapi kan gue bingung nih, sebenarnya tuh di himpunan gue ngapain sih? Maba dong, wajar, nggak ngerti di himpunan ngapain. Tanyalah ke kating atau nanya ke temennya. Misal ke temen deh, yang notabene ternyata temennya itu nggak mau gabung apa-apa. Ternyata malah dikasih yang saran-saran atau apapun itu yang aneh-aneh, dan kayak tiba-tiba gue kayaknya gue nggak usah gabung apa ya, kayak berubah, malah berubah pikiran gitu loh. Menurut kalian pendapatnya gimana? Dari Yudis dulu deh boleh. Oke, pertama gue bakal berbagi cerita mengenai, ini mau yang dari terakhir dulu apa yang awal dulu? Apanya tuh? Dari manfaat dulu, kerugian baru manfaat kerugian. Kalau kita belajar atau berkaca dari manfaat mengikuti organisasi, ini basic semuanya. Di semua organisasi bakal menawarkan manfaat, yaitu pertama menambah relasi. Dan yang kedua pasti basic yang kedua adalah mengembangkan potensi diri. Benar sih. Ya. Itu dua manfaat template yang bakal dipromosikan sama orang-orang organisatoris terutama kepada mahasiswa baru. Gue juga melakukan itu. Tapi gue juga memberikan manfaat yang lainnya, yakni yang pertama adalah gue bakal bilang, lu ikut organisasi, lu bakal, ya tadi tuh gue membagikan tujuan diri gue ikut organisasi adalah bermanfaat untuk orang banyak. Selain lu mengembangkan potensi diri lu menambah relasi, itu kan untuk individunya. Gue tuh selalu berpikir untuk orang lain tuh apa. Nah, makanya gue bilang bahwa manfaat yang ketiga adalah bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain lah minimal. Minimal kalau di prodi itu untuk teman kita butuh bantuan apa, karena kita di himpunan kita bisa bantu. Itu.
Jadi menurut gua 3 manfaat itu sudah cukup membagikan bahwa manfaat yang ikut organisasi, terutama organisasi pemerintahan mahasiswa itu 3. Karena gue basicnya OPM nih. Kita harus membedakan tadi itu karena gue basicnya OPM, gue nggak ngerti, yang di UKM dan lain sebagainya, gitu. Jadi, menurut gue 3 itu bermanfaat, menambah relasi dan mengembangkan potensi diri. Karena itu benar-benar terjadi di diri gue ketika gue ikut organisasi. Dan yang selanjutnya adalah kerugian. Kerugian itu menurut gue bisa jadi 3 juga. Yang pertama buang-buang waktu, yang kedua buang-buang duit, yang ketiga malah meribetin diri lu sendiri. Make sense. Kenapa 3 juga? Itu yang pertama, ketika lu buang-buang waktu, lu wasting time itu ketika lu di organisasi cuman datang doang, nggak ngerti apa-apa, lu nggak mengambil manfaat yang ada, Terus pulang. Apa bedanya lu sama kuliah pulang? Ambil snack doang. Iya. Nah, itu kalau acara cuman ambil snack pulang. Itu yang pertama. Padahal kita biar nggak buang-buang waktu dan menambah relasi atau menambah manfaat tadi, ini bersinggungan dengan yang pertama ya, lu harus mengembangkan potensi. Ketika lu gabung, lu jangan cuma diem doang, lu nurut sama arahan, lu nurut sama cutting, jangan juga lu berani mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan. Menurut gua itu kerugian tersebut malah jadi hilang. Lu nggak jadi buang-buang waktu, malah lu menggunakan waktu lu sebaik-baiknya. Lu memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama bisa terpatahkan tadi buang-buang waktu. Yang kedua buang-buang uang. Kenapa buang-buang uang? Pasti ini kita buka fakta aja ya. Betul, di organisasi itu pasti kita bakal ada iuran. Betul. Kas dan lain sebagainya. Ketika ada acara Belum kita kalau proker belum tutup. proker belum tutup. Gue gak pernah sih kalau itu ya. Gue nggak tahu ya kalau itu ya. Nggak tahu ya. Gak tahu ya. Nah, pura-pura nggak tahu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya spilan. Ketika lu buang-buang uang, kenapa harus itu terjadi? Menurut gue ya tadi kemampuan finansial orang beda-beda. Betul. Nah, jadi pertama itu harus dipikirkan adalah finansial. Kedua tuh finansial. Selain waktu, finansial. Agar tidak jadi buang-buang uang, gimana nih Mas Yudis? Wah, itu gile. Gimana nih cara kita? Kalau menurut gua, biar kita nggak buang-buang uang, gunakan apa yang kita bayar, apa yang kita iuran itu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Tadi tetap mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan acara-acara yang ada. Betul. Biasanya kan kita iuran kas dan lain sebagainya. Uang kas itu biasanya digunakan sama teman-teman organisasi untuk membentuk suatu acara. Betul. Pelatihan kayak apa kayak. Selain lu jadi panitia, lu harus dapat ilmunya, bro. Betul. Selain lu bisa memanage sebuah acara, lu harus bisa mengambil substansi dari acara itu. Itu yang orang-orang missing, bro. Nah, itu yang orang-orang missing. Dan yang ketiga, itu sebenarnya dua tadi bersinggungan dengan yang ketiga, Mas Bagus dan Mas Rizko, adalah membuat ribet diri sendiri. Oh iya. Kenapa tuh? Kok aku merasa nggak ribet gitu? Nah, ini menarik. Iya. Kenapa kita meribet sendiri? Pertama, ketika kita ikut organisasi, kita bakal banyak waktu untuk rapat. Makanya selain ada istilah kupu-kupu, ada istilah kura-kura. Kuliah rapat. Kapan mainnya gitu. Padahal tadi promosinya adalah menambah relasi, menambah teman main. Harusnya gitu. kura-kura main dong. Kuliah rapat baik. Tapi kita sibuk dengan kuliah rapat dan tadi karena udah buang-buang waktu, buang-buang uang, jadi kita jadi ribet. Betul. Malah kuliahnya jadi nggak keurus. Itu Jangan jadi sampai rapat. Nah, jadi rapat kuliahnya mana gitu. Nah, kita harus pintar-pintar memanage diri. Selain bisa memanage waktu, manage uang, kita manage diri, bro. Betul. Itu adalah salah satu yang terpenting dari mengantisipasi kerugian yang ada. Jangan membuat organisasi itu sebagai ganjaran lu menjalankan kewajiban lu kuliah akademik lo. Itu jadikan organisasi itu sebagai jalan mulus lo untuk memperlancar akademik lo. Menurut gua kayak gitu. Biar gua nggak ribet. Gue udah capek. Jujur, gue selalu bilang sama teman-teman yang ikut organisasi, selalu memotivasi itu bahwa kita membuka fakta bahwa mengikut organisasi itu capek. Tapi bagaimana capek kita menjadi kita senang, membuat kita happy dan membantu jalan mulusnya akademik kita. Yaitu benar-benar manage biar kita ribet, membuat lo ribet tapi ribetnya tetap berpengaruh positif kepada yang lain. Betul. Gitu. Jadi menurut gua nggak ada kerugian karena ikut organisasi lebih banyak manfaatnya daripada kerugian. Anjas. Ini titipan promo dari organisasi. Aduh, dari Heba ya. Titipan promo dari Heba. Kemudian gua akan bahas ke contoh kasus tadi, ada orang yang mau daftar organisasi terus dia dengar cerita orang, dia dilema. Membuat dia terpengaruh. Menurut gua orang itu lebih cocok mending gak usah ikut organisasi. Karena gua sebagai organisator melihat dia
tidak memiliki keyakinan yang penuh terhadap dirinya dia sendiri. Pertama dia penasaran, tapi ketika dia dengar cerita dari orang lain, dia membuat dia dilema. Dia sama rasa penasaran diri dia aja nggak yakin. Dia sama diri dia untuk percaya bahwa dia tuh pengen tahu aja dia nggak yakin. Gimana pengen tahu ke manfaat dan kerugian serta hal-hal positif negatif lainnya di organisasi. Terhadap diri dia aja dia nggak mampu memahami diri dia. Jadi menurut gua mending nggak usah ikut organisasi. Lu fokus kuliah aja bro, dan fokus sama teman lu yang ngomong tadi. Aduh, betul. Maksudnya dalam arti jangka waktu orang yang ikut organisasi dengan orang yang menghasut itu tadi lebih sukses mana gitu. Iya, kita lihat aja perbandingannya. Tenaran mana, pinteran mana, potensi dirinya lebih kekembang yang mana. Jangan nanti teman-teman bilang buktinya dia nggak ikut himpunan, dia bisa kok maju lebih sukses dan lain sebagainya. Ya karena dia ikut BEM, karena dia ikut organisasi di luar kampus, karena dia ikut UKM, ya dia tetap ikut organisasi, bro. Bedanya berarti itu dia hanya menjelekkan satu organisasi, bukan dia tidak mengajak, tidak mengikuti organisasi. Kita harus bedakan itu, bro. Betul. Itu yang missing juga sih, Mas. Itu missing dari mahasiswa baru. Mungkin orang lihatnya kayak satu pandang doang gitu, kayak melihatnya kayak wah ini kayaknya bagus deh. Aku dulu ikut himpunan gitu ya, sama ada perbandingannya sama BEM gitu contohnya ya. Wah di himpunan tuh lebih baik daripada di BEM, karena di BEM itu ada beberapa prodi, jadi orang itu nggak kenal satu sama lain dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya harfiahnya adalah orang itu untuk membranding dari himpunannya, untuk masuk himpunan, gitu loh kan, satu prodi doang nih, lebih mudah, lebih gampang handle-nya dan lain sebagainya. Sebenarnya orang itu lebih ke menjelekkan sebuah organisasi, bukan untuk tidak berorganisasi. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi menurut gua, lu harus yakin sama diri lu sendiri. Ketika lu penasaran, lu coba bro rasa penasaran itu, karena kesempatan itu nggak datang nggak datang dua kali. Kesempatan lu penasaran itu cuma datang sekali. Ketika lu pengen tahu, ya lu cari tahu. Dan bener-bener harus diri lu yang cari tahu. Ya, itu tips dari gua, maksudnya itu omongan dari gua karena gua orangnya begitu. Ketika gua pengen tahu diri gua pengen tahu rumah gua, ya gua cari tahu apa sih yang ada dalam diri gua dan apa sih yang ada di dalam rumah gua masuk di organisasi itu. Betul. Jadi lo harus yakin sama diri lo gitu. Menurut gua gitu. Jadi silakan Mas Bagus mungkin. Dari Bagus gimana? Oke, kelebihan kekurangan ya tadi ya. Kelebihannya jelas, yang pertama aku sepakat sama Mas Yudis ya, soal bagaimana kamu itu bisa bermanfaat sama orang lain. Jadi aku pernah mendengarkan salah satu sosok yang ada di organisasi, tapi bukan di Untidar ya. Kayaknya nggak ada deh yang ngomongin kayak gini nanti. Pernah aku ketemu sama sosok organisasi gitu kan, organisator gitu, bahwa menyatakan bahwa ngomong gini, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa berdiri atas dirinya sendiri, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa berdiri untuk orang lain. Kata gua berarti nggak bercanda. Gitu. Jadi maksudnya orang itu harus bermanfaat, dan ketika kamu ikut organisasi kamu baru bisa bermanfaat. Karena kalau misalkan kamu ngomongin aku sudah bermanfaat, aku ngasih uang pengemis dan lain-lain sebagainya, sorry to say, kamu ngasih orang ke pengemis itu kamu tidak mendidik orang itu menjadi lebih baik. Mendidik orang itu akan menjadi lebih baik. Kamu hanya menolong saat itu. Kamu menolong saat itu juga, yang kamu tidak tahu apakah itu menolong atau tidak. Deng Jakarta ki akeh, Cuk. Sing wong ning ngemis tapi duwene iPad, duwe iPhone tuh banyak, Bro. Tapi ya itu tadi, makanya orang-orang, maksudnya kita waduh, blunder kayaknya. Itu makanya kenapa kok kita ngomong lebih bermanfaat kepada orang lain, karena itu yang paling penting gitu loh. Kita sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat orang lain. Bermanfaat orang lain. Ya kayak gitulah maksudnya. Itu yang bisa kalian salurkan. Kalau misalkan kalian bisa mencapai hal tersebut, ya kalian nanti lebih gampang untuk melakukan next dari kuliah itu sendiri. Dan sebenarnya satu sih, kalian bisa mengetahui sistem itu tadi karena gini bro, karena di sistem di perkuliahan itu modelnya IPK-nya itu cuma 4. IPK-nya itu cuma 4 bro. Nggak ada di Untidar atau di universitas manapun kayaknya IPK lebih dari 4. Susah. Nggak ada. Nah, biar dapat sempurna gimana gitu kan, gitu. Tanya dong, biar sempurna gimana gitu. Gimana dapat sempurna gimana tuh Kak? Aku butuh visual soalnya. Itu karena untuk mendapatkan nilai sempurna atau mendapatkan nilai 10 itu kita harus cari 6 dari tempat yang lain di luar kampus. Dengan cara apa? Ikut organisasi, betul. Di luar
kelas. Di luar kelas. Itu bisa dengan cara 6 tadi, dengan ikut organisasi, UKM atau ada BSO juga atau apapun itu yang dimana itu bisa ngembangin potensimu. Basicnya organisasi. Yes, basicnya organisasi itu tadi. Terus kerugian atau kekurangannya dari organisasi kayaknya bukan kerugian ya, lebih kekurangan. Jadi kalau di organisasi yang aku pernah jalan ini tuh kita dituntut untuk perfeksionis dan kita selalu dituntut untuk menjadi orang ekstrovert. Yes. Itu sulit banget untuk orang-orang yang sudah mempunyai kepribadian diri sendiri atau bahkan dia sudah berdamai dengan diri sendiri. Iya. Susah banget. Karena ya itu tadi kayak basicnya kita extrovert lah ya. Kita basicnya extrovert dalam arti kita ketemu orang lain pada saat itu juga langsung ketemu, langsung bisa bareng gitu kan, langsung bisa cerita tentang keluarga gitu misalkan, oversharing jatuhnya. Tapi kayak gitu. Tiko. Kayak gitu. Jadi banyak lah. Terlalu bersemangat. banyak kekurangannya. Salah satu kekurangannya itu tadi. Selalu memaksakan untuk orang jadi ekstrovert. Yes. Dan memaksakan orang untuk inisiatif. Itu sulit dan itu tidak bisa apple to apple menurutku. Itu. Terus yang terakhir mengenai orang yang terinfluence gitu untuk tidak ikut organisasi, yang jawabanku adalah 1. Rugi dong. Ikut organisasi rugi dong. Karena apa? Sebenarnya organisasi itu lebih ke membuat kalian menjadi orang yang lebih baik. Better kamu ikut organisasi daripada kamu ikut matkul terus pulang. Jadi kayak waktumu tuh habis untuk kuliah, sedangkan kuliah itu akan asik, akan mudah dikenang ketika kamu ikut organisasi. Betul. Menurutku seperti itu sih. Kalau Mas Rizko gimana? Kalau Mas Rizko mungkin kalau nggak ditanyain nggak dijawab gitu. Kalau Mas Rizko gimana Mas Rizko? Oke, jadi gue pelengkap aja lah ya dari boleh. kalian berdua gitu loh. Yang tadi manfaat, bener emang manfaatnya kayak gitu. Untuk kerugiannya mungkin gue yang ngerasain kerugiannya gitu loh, karena gue nggak gabung organisasi, bahkan di organisasi rumah gue sendiri, di jurusan gue sendiri gitu loh. Mana jurusan sendiri enggak, fakultas juga enggak. Orang mana ada sih di jurusan gua, fakultas gua yang tahu gua gitu loh. Enggak. Ya itu deh. Pokoknya tuh ya itu. Jadi mau apa-apa tuh susah gitu loh. Betul. Dampaknya tuh gua ngerasain sekarang. Kalau dampaknya kemarin gua nggak dikenal juga nggak apa-apa, nggak masalah menurut gua gitu loh. Masa bodoh lah ya. Iya, masa bodoh gitu loh. Untuk sekarang gitu loh. Gua lagi skripsian. Gua lagi butuh di mana momen gue nanya cutting gue ini skripsinya tuh nanti bakal kayak gimana, metodenya bakal pakai apa gitu loh, yang susah kayak gimana, tahapnya kayak gimana gitu loh. Berat banget ya bahas skripsi ya. Ya ini gambaran umum aja. Betul. Nah itu tuh susah gitu loh, tapi untungnya karena gue nggak tahu sih, sebenarnya tuh gue nggak pengen, tapi hati gue pengen, dan itu cuman kayak sekelebet aja gitu loh waktu itu. Sekelibat lah. Sekelibat gitu. Kita belajar Indonesia nih. Lanjut aja, Bro. Ya itu, terus apa namanya? Pas jadi maba itu dari himpunan itu ngadain lomba buat para maba. Itu gue dipaksa sama cutting gue ikut lomba ini, tiba-tiba gue nggak mau kan, terus tiba-tiba ditulis nama gue terpaksa ikut lomba itu. Dan itu yang mentorin cutting gue, ada sebut aja si A gitu cutting gue. Nah itu terus ada lagi dari BEM fakultas, BEM FKIP itu ngadain oprek buat eventnya mereka gitu loh, namanya EduFest. Anjas. Gue nggak sengaja Jadi apa gue? Jadi apa dulu gue? Dijelasin dulu gue. Enggak usah, nggak jadi apa-apa. Ternyata ikut organisasi ikut kayak gitu juga gak jadi apa-apa ya? Enggak. Jadi ini ya benar, jadi wakil ketua panitia. Wakil ketua panitia kan. Tuh. Ayolah, show off dikit lah. Ya maaf ya, jadi wakil ketua panitia. Nah itu nggak tahu kenapa hati gue tergerak untuk daftar itu, dan dari situ di situ ternyata di BEM itu ada cutting dari prodi gue yang di BEM gitu loh, dan malah asik nggak asik banget tuh. malah Dan itu apa namanya, membuat ada cutting gue yang pernah jadi mentor gue tuh, gue ketemu lagi di BEM itu, jadi kayak gue makin kenal lagi gitu loh. Dan ternyata pas udah semester akhir cutting gue itu, dan gue juga sekarang semester akhir itu, ternyata cutting gue yang udah lulus itu si A
ternyata metode yang diambil dari cutting gue itu sama gue tuh sama untungnya. Jadi kayak untung banget gue daftar ini gitu loh. Jadi gue punya kenalan cutting yang ternyata nggak tahu rezeki apa gimana ya. Itu emang takdir gitu kali ya. Itu tuh apa namanya bisa dipertemukan gitu loh. Iya. Dan jadi gue bisa nanya gitu loh. Andai kalau misalnya gue nggak ikut 2 itu aja, wah kacau. Tahu gue bisa kayak gimana sekarang gitu loh. Betul. Dan mana judul skripsi gue beda dari yang lain, beda dari teman-teman gue deh maksudnya gitu loh. Gitu. Itu kerugiannya. Gue ngalami kerugiannya kayak gitu. Terus gue nggak pernah dipanggil. Ini dari sepupu yang pernah nge-MC lah ya. Gue nge-MC-nya kayak telat deh. Nah itu gue nggak pernah dipanggil, nggak pernah dipanggil nge-MC gitu loh dari fakultas gue sendiri atau bahkan rumah gue sendiri, jurusan gue sendiri. Malah gue dipanggil nge-MC dari langsung dari Univ, kalau nggak dari prodi yang lain gitu loh. Bukan rumah gue sendiri, malah gue dipanggil gitu loh. Kayak sedih banget gitu loh. Gue nggak dipanggil, kayak gue kayaknya nggak punya rumah deh. Jadi gembel. Itu jatuhnya lu kurang sosialisasi, bukan kurang ikut organisasi ya. Iya. Ya kan kalau ikut organisasi gue bisa lebih. Iya, manfaatnya kan sosialisasi. Iya. Tapi yang diperbaiki cara sosialisasi Anda. Oh iya. Cara bersosial. Sosialisasi kayak gue lebih ke jurusan yang lain deh. Iya. Iya. Ya, kayak, karena dulu dia di di Untigdar selama 3,5 tahun tuh dikiranya orang Ilkom anjir. Gila. Sudahlah. Padahal emang Ilkom. Sudahlah. Jadi itu. Terus masalah yang Yudis tadi yang duit gitu loh. Duit gue emang gue ngerasa kerugian gitu loh. Yang ngeluarin duit di organisasi, bayar uang kas, and segala macam gitulah. Tapi gue gimana caranya biar nggak rugi gitu loh. Gue memutar akal. Jadi di UBC Radio kan gue gabung di UBC Radio ya. Di kampus gue, dan itu di UBC dari cutting gue tuh ada namanya kalau kita ikut lomba yang bayarin UBC, mau itu menang atau kalah tetap UBC yang bayarin gitu loh. Jadi kayak oke, gue bayar uang kas, uang gue alihin ke nanti gue ikut lomba gitu loh. Gue kadang ikut lomba ini walaupun gue nggak menang ya nggak apa-apa, yang penting gue punya pengalaman and segala macam gitu loh. Betul. Terus itu juga yang bayarin UBC, jadi mau menang mau kalah ya nggak masalah. Tapi gue punya rasa tanggung jawab gitu loh. Gue ikut lomba, gimana caranya gue harus mengeluarkan semaksimal gue gitu loh. Gitu. Tapi udah pernah berprestasi? Belum. Oh, nggak apa-apa. Jadi berarti keep trying kan? Gue membantu event orang gitu loh, buat nambah-nambah itu. Nama jadi peserta anjir banget. Karena kalau Mas Bagus kan berprestasi. Iya, kalau gue kan Apa, Bro? Mau ikut lomba menang. Oh, itu yang sama ente itu ya? Gila. Jadi itu terus Mengalikannya gila. parah banget ya. Emang gue tuh apa sih, cuman remahan rengginang di sini. Astagfirullahaladzim. Enggak, Iya. kita tuh semua sama. Setara. Iya, oke. Setara institut. Ya lanjut. Ya. Nah itu terus yang masalah tadi masalah dilema itu kayak gue juga sebenarnya termasuk yang dilema. Ternyata gue mau gabung 2 tuh. Oh. Himpunan sama BEM. enggak sama BEM. UBC. UBC. Tapi karena gue sebelum itu kan di himpunan gue semester berapa ya? Ya, semester 2 kan? UBC kan Nah. semester 1 pendaftarannya. UBC semester 2 juga. Sama. ya? Sama. Kan saya bilang beda waktunya beda saja. waktunya tapi aja. tidak Nah baru itu tuh dikenal sama. gue bingung di semester 1 aja udah kelabakan sama laprak gitu loh. Gue kayak yakin gak sih sama 2 ini, dan akhirnya ya udahlah gue lebih baik ngilangin 1 daripada gue udah gabung dua-duanya malah nggak optimal, malah hancur 3-tiganya. Karena Anda hancur. UBC keterima, saya kan tidak. Sebenarnya itu sih. Iya tapi misalnya nih UBC gak keterima, pasti gue daftar himpunan gitu loh. Pasti gue minimal tuh 1. Kalau gue prinsip Iya gue tuh kan? minimal 1 gitu Minimal loh. 1 guys kegiatan lu. Betul. Gitu. Sepaket. Jadi itu gitu sobat gitu. bodan. Berapa kali kamu ngomong gitu aja? Yaudah, tapi sebelum gue lanjut nih abis ini karena bakal ada yang lewat abis ini, jadi buat sobat muda jangan kemana-mana gitu, stay tune terus di podcast Pemimpin Muda karena abis ini ada promo, oke? Jangan kemana-mana. Halo guys, sebelum kita lanjut untuk dengerin podcast kita, ya kan, lebih baik kalau kita cek Spotify dan search podcast Pemimpi Muda. Nah, di situ nanti ada banyak banget tuh pilihan podcast-podcast yang kita bisa lakuin kegiatan dengan dengerin aja.
So gitu aja, silahkan follow podcast Pemimpi Muda. Baik lagi di podcast Pemimpi Muda. Jadi kita kalau kuliah naik apa? Naik Grab. Meskipun punya mobil, punya motor kan, mainnya Grab, bro. Memang BA Grab ini masuk terus. Makasih teman-temanku. Oke, balik lagi di podcast Pemimpi Muda. Tadi udah manfaat, kerugian, terus Tujuan. iya, seenak semuanya gitu loh. Ya. Jadi ini yang terakhir. Nggak terakhir juga sih. Ya, apa tuh? Last but not least. Di sini ada sebenarnya tuh gabung organisasi tuh menurut kalian penting apa enggak? Secara general ya, mau organisasi di dalam kampus atau di luar gitu. Itu penting apa enggak? Terus yang kedua itu pendapat dari kalian berdua itu sebenarnya tuh salah nggak sih atau gimana caranya tuh? Kenapa orang ini panas di awal kayak join terus tiba-tiba hilang di tengah gitu loh. Menurut kalian berdua gimana? Ini mau Yudis dulu atau kita? Atau Bagus dulu gantian. Oke. Kalau sebenarnya organisasi itu penting atau tidak itu aku jawab tidak. Oke. Menarik kan? Karena kita butuh visual. Kenapa Coba tidak? tanya dong kenapa gitu kan? Kenapa tuh? Kenapa kan? Jadi kenapa nggak penting? Karena ketika kamu ikut organisasi tapi kamu nggak punya tujuan, itu sama aja nggak penting. Karena kamu nggak punya goals, apalagi khusus kaum cowok gitu ya. Kaum cowok itu penuh dengan tantangan, penuh dengan hal yang harus ada goalsnya lah, ada tujuannya lah. Tapi kalau ketika kamu ikut organisasi tapi tidak punya tujuan, buat apa? Iya, betul. Jadinya ya tadi kalian akan menerima kerugian atau kekurangan yang tadi mungkin sudah disampaikan sama kita bertiga. Dari rugi waktu, rugi tenaga, uang, dan terlalu dipaksakan dan lain sebagainya. Akhirnya, mohon maaf aku bisa ngomong kasar, kalian akan jadi penghambat dalam organisasi itu. Jadi lebih ke lebih ke kalian ketika mau ikut organisasi ya emang harus kalian mikir dulu gitu loh, karena yang namanya mahasiswa itu ya kalian maha berpikir, kalian harus berpikir dulu sebelum masuk, memutuskan dan lain sebagainya. Ketika kalian cuma ikut-ikutan, cuma mau FOMO doang, eman-eman, kasihan organisasimu harus gendong kamu di dalam suatu job deskmu, itu kasihan banget gitu loh. Terus kalau ngomongin masalah orang yang semangat di awal, itu pasti akan terjadi ke seluruh mahasiswa baru. Apa? Seluruh mahasiswa baru semangat di awal, karena apa? Ya itu tadi, dia mendapatkan vibes baru, mendapatkan teman dan lain sebagainya. Mereka akan kayak wah semangat. Ketika udah tahu gitu kan, oh Yudis gini, si Rizku gini, udah ketahuan bosoknya gitu lah, ketahuan busuknya. Ya kalian akan merasa kayaknya salah organisasi deh, kayaknya gini deh dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya kalian kalau punya self management yang baik atau kalian sudah bisa break your limit, insya Allah kalian bisa menjadi orang yang sesuai dengan tadi kita ngomongin kelebihan. Tapi kalau kalian ternyata belum bisa break your limit, ya kalian mau sampai kapan akan bisa lebih keren kayak gitu sih menurutku. Oke, satu lagi ini bener. Udah. Apa hostnya itu agak Dori ya. Terus kalau dari gua ya, Oke. tadi penting nggak sih? Penting atau tidak penting ikut organisasi? Gua akan bisa jawab juga dua kata yang sama dengan pertanyaannya. Penting dan tidak penting. Nah, karena di sisi penting tadi yang seperti yang kalau kita cerita dari awal tadi, pentingnya itu seperti apa, karena mendapatkan manfaat apa, dapat benefitnya apa, itu menjadi penting harus ikut organisasi. Ya, betul. Kenapa tidak penting? Itu juga berkaitan sama kekurangan dalam diri kita masing-masing. Menjadi tidak penting kalau ketika kita ada prioritas lainnya. Kenapa tidak penting organisasi ketika kita tidak punya uang misalkan? Organisasi tidak penting karena yang penting bekerja. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, organisasi tidak penting. Itu menjadi alasan kenapa tidak penting. Alasan yang kedua hampir mirip sama Mas Bagus. Ketika lu nggak yakin, itu menjadi nggak penting untuk ikut organisasi. Karena yang lebih penting adalah membuat rasa keyakinan atau kepercayaan diri di dalam diri lo sendiri. Itu lebih penting itu. Betul. Lu harus bisa memupuk rasa percaya diri, memupuk keberanian
Nah, itu hampir mirip sama yang dicobain Mas Bagus tadi. Itu lebih penting dibanding lu ikut organisasi. Itu lu benerin dulu, lu manage diri dulu, lu ubah diri lu dulu, lu kontrol diri lu sendiri, mengubah diri lu sendiri, itu baru penting ikut organisasi. Setelah itu baru penting ikut organisasi. Karena bener Mas Bagus bilang tadi, ini gue ceritanya membenarkan apa yang dia omongin ya. Menambah cerita, yaitu lo kan bakal jadi penghambat di organisasi bahkan. Dan itu menjadi nggak penting, diri lo menjadi nggak penting. Lo malah bahkan bukan membantu orang banyak, lo malah menyusahkan orang banyak. Janganlah menjadi penghambat di antara orang banyak. Bermanfaat aja susah, Betul. malah jadi penghambat. Ya minimal kalau nggak bantu menang bahasa kasarnya gitu. Betul. Minimal nek rambantu menang Itu kalau bahasa Jawa kita kan. Kalau nggak malah lebih baik jadi oposisi. Maidu. Itu bermanfaat, bro. Bermanfaat. Itu bermanfaat. Karena Maidu ya bermanfaat. Gitu. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri tadi. Iya, betul. Lu harus butuh orang. Ketika lu nggak yakin sama diri lo sendiri, gimana orang lain mau meyakinkan kepada lo gitu. Betul. Jadi menjadi nggak penting ikut organisasi ketika lu sama diri sendiri aja belum menguasai diri sendiri. Menurut gua gitu. Terus kemudian apa tadi yang terakhir itu panas di awal. Panas di awal. Ini sebenarnya ada tips and trick. Selain untuk menjadi sobat pemimpi muda ini, menjadi seorang pemimpin muda yang baik, ini juga tips and trick untuk podcast to inspire. Ya tadi kepotong ya. Ada beberapa tips and trick menarik. untuk bisa teman-teman ini tidak panas di awal. Pertama, lu dalam diri lu ketika lu yakin berikut organisasi karena lu penasaran atau karena lu pengen tahu, buatlah itu setiap hari. Maksudnya apa, Mas Yudis? Maksudnya apa gitu? Apa tuh? Maksudnya itu kan lu harus buat itu tiap hari. Lu harus buat rasa penasaran lu tuh tiap hari. Misalnya hari ini lu penasaran kenapa cuma ada satu ketua umum dan ada satu wakil ketua umum. Kenapa nggak 3 wakil ketua umumnya? Lu tanya kenapa? Lu cari tahu. Oh, sejarahnya begini karena konsep pemerintahannya begini, karena konsep organisasinya begini, karena ada aturan yang mengatur begini. Ketika lu tahu, lu terjawab. Tapi yang kedua, lu harus cari tahu lagi. Kenapa program kerja kita cuma stuck di sini? Kalau cuma stuck di sini, rasa penasaran lu bakal mengeluarkan ide-ide menarik, lu bakal ngobrol dengan banyak orang, lu bakal diskusi dengan banyak orang. Itu menjadi rasa penasaran selanjutnya. Gua memupuk diri gua mengikuti organisasi itu seperti itu. Pertama, gua penasaran. Kenapa ya ada organisasi ini di kampus gua? Kenapa organisasi ini paling nggak suka ikut demo? Kenapa organisasi ini paling ikut demo? Itu kenapa tuh? Gue penasaran, gue cari tahu, gue masuk, gue pelajari. Oh, karena emang tugasnya di sini, karena fungsinya yang ini, begini. Jadi ketika gue tahu, gue stop. Gue nggak stop. Gue stop mencari tahu hal itu karena gue udah tahu dan punya ilmu. Gue cari hal yang menarik lainnya, gitu. Jadi membuat rasa penasaran dan rasa ingin tahu itu setiap hari ada. Jadi gue pernah, kenapa gue bisa jadi ketua umum? Karena gue penasaran gimana sih caranya nyalon ketua umum. Oke, menarik. Kepilih. Berarti emang iseng-iseng berhadiah gitu ya? Enggak, bercanda. Mas Rian, kacau sih. Enggak, karena saya rasa ingin tahunya tinggi. Gimana kalau gue yang jadi ketua umum? Gimana ketika gue memimpin ini? Gimana rasanya jadi pimpinan? Gimana itu setiap hari. Gimana memanage? Karena tips and trick gue biar gue nggak panas setiap hari adalah itu, memupuk rasa keingintahuan, rasa penasaran setiap hari. Dan ini ada tips lainnya untuk pemimpinnya, untuk si ketua atau si leader dari yang ketiga berarti ini ya? Iya, nggak tahu gue, nggak itu, silakan dihitung. Karena gue inspire bro. Sebagai pemberi inspire kan kita nggak perlu ngitung, orang lain yang menghitung. Gue lupa udah ngomong yang berapa kali. Selanjutnya adalah tips untuk para calon pemimpinnya atau calon ketua umum lah, calon pemimpin untuk leader lah, untuk organisasi itu. Untuk tadi ketika ada orang masuk atau ada orang baru tidak panas di awal. Ini pun juga berlaku untuk seorang ketua umum, seorang pemimpin. Yang pertama, karena ketika kita mengharapkan orang penasaran tiap hari kan nggak mungkin ya. Itu jarang-jarang terjadi. Makanya lo harus membuat rasa itu ada, bro.
Rasa. Iya, membuat rasa itu ada. Lu kehadiran lu, pembagian ilmu, sharing caring itu membuat orang jadi pengen tahu kan. Selanjutnya apa nih di himpunan? Selanjutnya apa nih di BEM? Selanjutnya ada apa nih di bulan ini, di bulan itu? Selanjutnya ada apa di UBC? Ya, si ketua ini harus belajar, harus mampu membentuk rasa itu, rasa suasana itu harus ada. Biar apa? Anak-anaknya tertarik, bro. Si staff Ekspektasinya terpenuhi ya, lah. itu rasa penasarannya terpenuhi karena gua mendapatkan seorang pemimpin yang waktu gua jadi anggota gua mendapatkan seorang pemimpin yang menjawab ke rasa kepenasaran gua tadi. Gua membentuk, gua pengen tahu lagi. Misalkan si pemimpin itu tidak menjawab apa yang itu, jadi sendiri dong. Jadi gua akhirnya panas di awal. Gua cabut karena gua udah tahu. Nah, si pemimpin ini atau si ketua umum tadi membentuk rasa itu ada. Nah, tipsnya itu. Dan ketika ada masalah ataupun permasalahan, biasanya tuh orang panas tuh ada dua, rasa penasarannya habis sama ada masalah. Betul. Masalah ini kan banyak bentuknya. Lu sebagai seorang pemimpin, ini tips and triknya ya, dari gue pengalaman gue, tips and triknya, lu harus kenal anak lu satu-satu, lu harus kenal temen lo di organisasi itu satu-satu. Make sense. Ketika ketua lo nggak mampu, sebagai lu ketua lu nggak mampu, hilang bro anak lu. Iya betul. Lu harus mampu, lu kan buat pancingan, lu menjaring dengan open recruitment. Lu menjaring dengan recruitment, ada orang terjaring. Ya lu harus tahu. Ketika lu jaringkan, oh ikannya ada bentuknya begini, harus ada yang kategorinya begini itu, harus paham. Minimal paham deh. Tahu itu tahu itu kan harus dalam banget. Ini minimal paham, dia paham karakter satu-satu. Gue pakai tips yang begitu. Untuk membentuk selain rasa penasaran ada, yaitu gue memahami orang-orang. Biar apa? Biar nggak panas di awal dan kita tetap kompak. Manja. Gitu. Keren. Apalagi ya? Menurut gua dua hal itu menjadi penting. Sisanya tidak penting, tidak patut diberikan karena how to be a good leader itu banyak omongan kosong di teori dalam buku banyak. Betul, tapi how to solve a problem, cara menyelesaikan masalah, cara membentuk organisasi yang baik itu tergantung karakter diri lo masing-masing. Betul. Gitu. Menurut gua gitu kok. Betul sih, make sense. Betul, oke. Tapi ada lagi dari gue. Nah, gitu. Kalau kamu dari kamu gimana gue? Gitu. Kalau gue nggak usah. Apa tuh? Kan kamu pernah jadi pimpinan juga kan? Wakil ketua itu pimpinan, Wakil ketua, invest, terus sama divisi itu dua. juga. Kepala departemen. Ketua divisi doang kok. Jadi itu maksudnya juga salah satu pemimpin juga kan? Iya betul. Sobat pemimpin muda. Yes. Tapi kalau menurut gue, menurut pendapat gue ya, dan itu yang gue lakuin. Ya. Gue tuh kalau misalnya gabung dulu dari sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, itu seminimal-minimalnya gue harus gabung gitu loh. Gue harus gabung minimal 1 dan itu harus yang gue pengen gitu loh. Misalnya sampai nggak ada yang gue pengen, kayak dulu SD nggak ada tuh yang gue pengen. Tiba-tiba ada tuh nongol futsal. Ya udah gue gabung futsal aja udah. Gabung futsal. SMP Nggak ada futsal. ada futsal, terus ada silat. Gue suka dua-duanya nih. Gabung dua-duanya minimal 1 aja. SMA futsal udah malas-malesan, terus Silat. ada silat, ya udah gue gabung silat lagi. Silat toh. Udah, terus dari sini Ketua silat. minimal 1. Ketua silat di SMA. SMA mana? Anjing. Maaf, terkata kasar. Terus di kuliah juga ini minimal 1 karena apa ya? Gue tuh orangnya tuh suka keluar gitu loh, nggak suka diem aja. Yang penting keluar. Gue yang penting keluar ketemu orang gitu loh. Karena gue tuh bisa ngisi energi secara tidur diem seharian di rumah atau di kosan, atau keluar sama teman ngobrol seharian, itu gue bisa ngisi energi gitu loh. Bukan energi dalam artian energi gue semangat berkobar-kobar gitu loh. Luar harmoni dong. Maksudnya tuh semangat dalam artian gue punya motivasi, punya saingan gitu loh. Kita ngobrol nih, ternyata tiba-tiba ada selipan, gue tadi abis ini loh, abis dari ini loh, atau gue habis ngelakuin ini loh, kayak anjir orang ini bisa ngelakuin ini, kok gue nggak bisa ya, atau bahkan gue harus ngelakuin hal yang lain tapi bisa lebih gitu loh. Jadi kayak gitu loh, menurut gue ngumpul sama orang tuh penting gitu loh. Minimal 1 aja organisasi yang mana gue tuh suka. Makanya gue pertama waktu itu gabung radio, kalau nggak himpunan. Terus gue bingung ya, 2 ini gue sanggup apa enggak ya? Oke, 1 dulu radio. Radio keterima, ya udahlah, jadi himpunan gue nggak ikut gitu loh. Dan dari situ gue mempertahankan di radio itu gimana?
Nah itu tadi yang gue bilang, gue panas terus karena di radio gue pertamanya cuma bisa podcast, nggak bisa tuh ngomong di radio. Terus awal pas wawancara gue ditanyain, kamu tuh lebih suka broadcasting atau public speaking? Aku sukanya ini kak, broadcasting, soalnya punya podcast. Saya Udah nggak ditanya itu ya? Oh belum sampai wawancara. Belum saya wawancara soalnya. itu gue wawancara. Malah ditanyain, basicnya cuma bisa ngomong di belakang layar, nggak bisa di depan layar gitu loh. Lah terus nanti kalau keterima kamu ditunjuk nge-MC gimana? Terus ya udahlah, gue jawab jika kakak-kakak percaya sama aku bakal ngeyakinin aku nih bisa gitu loh. Aku bisa, tapi aku awalnya pengen broadcasting dulu gitu loh, manasin dulu gitu loh. Nanti kan pasti beriringan jalan, gue dapat ilmunya nge-MC kayak gimana, segala macam gitu loh. Dari situ nge-MC udah mulai dikit-dikit bisa, terus ditambah, siaran tuh kayak gimana sih? Siaran banyak caranya, nggak cuman asal ngomong doang. Opening bukan sembarang opening cuman assalamualaikum, selamat datang, nggak kayak gitu doang. Di siaran juga ada. Pembukaannya openingnya UBC gimana? Adalah itu harus dengerin di radio UBC. Oh iya benar. Harus dengerin di radio UBC. Jangan nanti saya panas. Gitu. Terus ada opening di atas intro lagu, ada opening biasa, ada opening berserta quotes dan segala macem. Terus penyampaian berita, penyampaian bencana alam dan segala macem. Pokoknya banyak gitu loh. Nge-MC bukan MC, ada MC formal, MC non formal, semi formal. Jadi kayak banyak gitu loh, banyak yang harus gue pelajari di UBC gitu loh. Jadi gue belajar satu-satu. Dan yang terakhir gue lupa nih pengen bahas nih, yang adalah masalah missing tadi, yang rugi banget nih, ternyata nggak bisa dapat apa-apa misalnya di organisasi. Dan keinginan gue di situ sempat gue cerita juga kali ya, mungkin dari orang UBC juga mungkin belum ada yang tahu. Semenjak gue jadi kadif, ada satu proker yang gue ubah, dan itu proker yang pengen gue sendiri, karena gue kalau ngikut di luar ini gue pasti bakal bayar. Gitu loh. Jadi biar UBC yang bayar, dan itu benefitnya gue yakin semua orang juga butuh. Gue yakin butuh banget. Gue di situ ngubah yang tadinya cuman seminar-seminar yang cuma lu datang ngedengerin doang dan pulang gak dapat apa-apa gitu. Gue ubah, di situ ada namanya proker pelatihan editing. Di situ ada editing audio dan video. Gue minta di situ ke pematerinya itu bener-bener yang datang tuh wajib bawa laptop. Wajib bawa laptop, terus ada minimal Adobe Audition, tahunnya itu kemarin 2020. Kalau nggak Audacity yang audio. Terlalu detail ya, gue nggak ngerti. Terus sama kalau yang video Adobe Premiere gitu. Nah di situ tuh bener-bener diajarin yang kayak misalnya cara bersihinnya gimana, segala macamnya deh. Terus nanti kalau nggak ngerti, lu boleh nanya, Kak gitu, misalnya sama pematerinya, Kak ini kayak gini bermasalah kayak gimana. Sampai yang misalnya laptopnya nggak kuat gitu juga, Kak ini kayak gimana? Oh ini misalnya laptopnya kayak gini-gini, cocoknya sama tahun yang kayak gini. Kayak gitu-gitu. Gue ngakalin kayak gue ngikut ini tuh di luar pasti bayar. Dan tapi di situ sebenarnya ada miss-nya. Itu sebenarnya gue kurang adanya latihan. Andai di situ gue ngadain latihan. Biasanya tuh kalau ada pelatihan kayak gitu harus ada latihannya, dapat nilai. Jadi tuh kalau misalnya lu ikut latihan, ngikutin latihannya yang dapat nilai, ikut pelatihan. Kan nanti dapat latihan tuh, kayak ngeditnya kayak gimana, lu bikin tuh, kumpulin karya lu, terus dapat nilai. Nah nilai itu nanti harusnya tuh nongol sertif, jadi ada nama lu sama nilai lu. Jadi kayak uji kelayakan. Dikatakan layak atau enggak lulus atau tidak ke pelatihan itu. Nanti itu bisa masuk CV tuh. Kayak gitu. Kayak lu punya keahlian ini, buktinya mana? Ini saya pernah ikut pelatihan ini dapat nilai segini. Kayak gitu. Dan tapi gua nggak ada. Cuma miss karena kalau melakukan programnya aja kan. Iya, gue lupa di situ dan ternyata itu. Itu kan nanti pengembangan. Iya, betul. Lu membuat gebrakan baru itu udah keren. Betul. Dan itu butuh improve lain dari teman-teman organisasi. Betul. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tuh lu bisa dapat dari apa yang lu pengen. Kalau lu staff doang nih, lu bisa kok. Sebenarnya tuh gue nggak tahu ya kalau di OPM bisa apa enggak. Kalau kalau di gue tuh bisa request gitu loh. Dari staffnya tuh bisa request ke kadifnya.
proker dari divisinya tuh apa sih yang dipengen gitu loh, bisa request gitu loh. Nanti kita bisa dimodif. request ya. Iya. Ya, diturutin atau enggak urusan kita. Oke, iya sih bener sih. Gue juga. Semuanya kan begitu. Semua bisa di request, bisa dimintakan, bisa itulah ide gagasan. Betul. Kita jangan pernah menutup ide gagasan orang. Betul. Jadi Make sense gitu. atau enggaknya. Jadi menurut gua organisasi tuh penting buat gue ya. Kalau buat yang lain nggak tahu ya. Jadi itu yang udah gue jabarin. Netral positif gitu ya. Iya, kalau gua positif. Negatif Positif buat diri gua. Negatif. Gila, gitu. Karena yang buka punya podcast gitu. Tapi emang bener Gus, gue orangnya gitu. Yang penting kumpul aja. Biar gue nggak main mulu intinya. Nggak apa? Nggak main mulu. Nggak main mulu gitu. Main. Jadi ini obrolannya kita udah sejam ya. It's okay, nggak Udah masalah. sejam Ini lebih. mau akhirin atau gimana? Aku ngikut hostnya. Oke, jadi karena obrolan kita udah sejaman lebih nih, kayaknya sobat muda udah capek gitu. Closing statement nggak sih? Iya, benar. Gue sabar dong. Oh iya siap. Sabar dong. Sap. Jadi buat sobat muda bisa menyimpulkan sendiri dari pendapat kita bertiga. Menurut sobat muda itu gimana baiknya, gimana pentingnya langkahnya untuk ke depan bakal kayak gimana. Itu jadi keputusannya ada di sobat muda bakal kayak gimana, untuk kayak misalnya bingung ke depannya bakal kayak gimana. Gitu. Jadi sebelum kita tutup, biar kita bertiga sepatah dua patah bisa kali dari kalian berdua. Dari siapa dulu? Singkat aja ya. Aku ya, mulai dari aku. Singkat aja. Oke. Yang pertama, Singkat yang oh ini gue. Oke gini. Intinya adalah ketika kamu berada di posisi bawah, bukan bagaimana caranya kamu untuk menjadi posisi yang teratas, tapi bagaimana caranya kamu bisa menikmati proses-proses yang ada di dalamnya. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang berhasil. Oke. Keren banget ya kata-katanya. Dari gua juga simple, tapi ada dua. Yang pertama, gua membagikan tujuan gua. Gua selalu membagikan tujuan gua. Yang pertama adalah ketika lu bisa berguna untuk orang banyak, selain pahala, lu bakal dapet hal yang lebih berharga daripada waktu. Betul. Ya, karena ketika lu bermanfaat untuk orang banyak, berguna untuk orang banyak, semua hal di dunia ini, insya Allah atas ridho Tuhan, atas kehendak Tuhan, semuanya jadi berhasil. Gitu. Karena membantu orang tuh betul. bukan membuang waktu, bukan membuang uang, malah menambah hal-hal yang positif di dunia kita. Anjas. Gila, inspiring sekali. Yang kedua adalah ini mengenai perasaan kita. Ketika kita tidak ingin, ketika kita tidak mau merasakan sakit hati, yang pertama jangan pernah menyakiti orang lain, dan yang kedua jangan menganggap semua hal di dunia ini dapat menyakiti lo. Sabar, ikhlas, semua jalan pasti ada. Dah, gitu aja. Siap. Dari Mas Rizko? Oke. Apakah ada? Dari gua intinya dari yang udah kita bahas ya. Oh, oke, dibahas. Dari yang udah gua bahas aja. Dari yang udah gua bahas tuh intinya apapun yang lu lakuin, lakukan menurut apa yang lu senangi, dan dari apa yang udah lu senengin, semua kegiatan itu pasti gue yakin bakal ada cerita yang seru di balik itu. Karena kalau lu nggak ngelakuin apa-apa, lu nggak punya cerita seru. Betul. Iya sih. Bener. Nanti lu kalau punya anak, papa dulu ngapain aja? Bingung ya mau cerita apa? Papa dulu sama mama. Wah, ketemu di sini. Organisasi. Betul. Kan nggak ada yang tahu. Itu kita luput manfaat ikut organisasi, dapat jodoh. Oh iya, betul. Make sense sih. Ya kan? Gitu. Jadi gitu sobat muda. Gitu. Jadi gitu sobat muda. 4 kata lucu. Oke, menarik. Itu jokes anak radio gitu ya juga. Ya udah. Jadi buat sobat muda, terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu buat sobat muda. Dan jangan lupa juga mampir di podcast Pemimpin Muda, karena di episode-episode sebelumnya banyak episode yang seru, banyak episode yang gue bahas sama teman-teman gue juga yang seru-seru, dan di podcastnya
Bagus. True Inspire Ha? di YouTube, channel YouTube. Tulisannya Di YouTube, gimana? channel YouTube. Tiga kata lucu. True Heeh. Inspire. Oke. Belajar bahasa Kan Inggris. ada tulisannya ntar kan ada Ya tulisannya. kan orang bingung kan. True Inspire. Oke, siap True siap siap. Inspire. True Inspire. Belajar bahasa Inggris. Waduh. Jadi gitu, terima kasih buat Sobat Muda dan selamat istirahat. Dadah. See you. Sumpah. Lu harus tahu udah 3:30.